Hari kelima proses pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban ditemukan di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di hari kelima proses pencarian. Korban ditemukan pada Rabu siang di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak jauh dari penemuan black box dan jenazah pramugari Florencia Lolita. Namun kondisi korban yang ditemukan berupa bagian tubuh yang tidak utuh dan masih dalam proses evakuasi ke posko terdekat. Pihak Basarnas memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca di sekitar area Gunung Bulu Saraung guna memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. Itu di sekitar mana, Jenderal? Di sudah disentuh jurang atau gimana? Masih dalam di jurang posisinya ya? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1, 4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor 2 dan 3. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ini akan terus dilanjutkan secara maksimal dengan evaluasi operasi dijadwalkan di hari ke-7 pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media Pak, gak ada di belakang Pak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari dua bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Hujan deras sejak pagi membuat sejumlah lokasi di Jakarta terendam banjir. Di Jembatan 3 Jakarta Utara, banjir merendam sejumlah ruas jalur. Ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat warga harus berhati-hati saat melintas. Salah satu lokasi yang juga terendam banjir adalah flyover Pesing, Jakarta Barat. Hujan deras membuat jalan ini terendam hingga 30 cm. Kendaraan yang lewat harus berhati-hati. Di Cawang, Jakarta Timur, banjir sempat merendam dan menutup sebagian badan jalan. Antrian kendaraan pun terjadi di Cawang dan menyebabkan kemacetan panjang. Situasi ini diperparah oleh tingginya volume kendaraan pada jam sibuk pagi hari.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa hari terakhir, sudah ada rekan Anissa Rizkia dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Ya Anissa, seperti apa situasi di sana saat ini? Sabrina dan juga pemirsa, dari tempat kami melaporkan yaitu tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Memang ini terkena imbas dari curah hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi tadi, mengakibatkan sejumlah genangan begitu hingga mengakibatkan banjir setinggi 50 hingga 60 cm dari tempat saya melaporkan. Dan saat ini saya berada di jembatan penyeberangan orang yang mana dari layar televisi Anda bisa Anda saksikan bahwasannya saat ini genangan masih terjadi di lajur sebelah kiri jalan dan saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kalau tadi di sekitar jam setengah 12 sempat dilakukan rekayasa arus lalu lintas, dilakukan penutupan dari arah jalan Cililitan begitu menuju ke arah jalan DI Panjaitan tempat kami melaporkan. Untuk saat ini sudah dibuka kembali dan hingga saat ini juga memang dari pihak Dinas SDA sedang berupaya melakukan penyedotan air sehingga debit air yang menggenangi kawasan DI Panjaitan ini sudah sedikit menurun begitu ya untuk ketinggian airnya. Kalau dilihat memang kontur tanah yang ada di sini ini berbeda-beda sehingga kalau nampak di layar televisi Anda ada sejumlah titik yang menggenangi ini hingga paha orang dewasa atau sekitar 80 cm. Dan hingga kini memang dari pihak Dinas Perhubungan terus berupaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi, yaitu dari arah Jalan DI Panjaitan menuju ke arah Jatinegara. Namun kalau dilihat dari arah sebaliknya, ini jalanan terpantau ramai lancar bisa dilalui. Jadi untuk Anda yang akan melintas di Jalan DI Panjaitan ini bisa melakukan atau mencari jalur alternatif, bisa melalui simpang yang menuju ke arah Jalan Dewi Sartika, kemudian menuju ke arah Jalan Gatot Subroto untuk tidak melintas di kawasan tempat kami melaporkan yaitu di Jalan DI Panjaitan. Karena memang kemacetan ini terjadi sejak pukul 6 pagi tadi, di mana tadi sejumlah warga juga menuturkan bahwa banjir ini terparah terjadi di sepanjang hari ini, yang mana pagi tadi sudah menggenangi kawasan ini dan mengakibatkan kemacetan cukup parah. Dan tadi sempat kemacetan lumpuh total, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga dari pihak Dinas Perhubungan Jakarta Timur melakukan penutupan jalan hingga pukul setengah 12 siang. Namun hingga kini memang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dan juga sejumlah moda transportasi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Sabrina yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.